Wang Mingzu berkata, karena kuburan laut mati adalah tempat di mana banyak orang kuat di dunia bawah di penjara. Dan bahkan ada master dari tingkat 3 transendensi di antara mereka. Yang berarti bahwa kuburan laut mati dapat menjebak setidaknya 3 ahli transendensi, dan debunya lebih sedikit darimu. Wan Mingzu tidak melanjutkan berbicara. Qin Chen sudah mengerti. Ini adalah penjara. Dan ini adalah penjara yang bisa menjebak 3 transendensi dengan kekuatan saya saat ini. Meskipun saya bisa melawan sisa 3 transendensi seperti Wang Mingzu, itu hanya seimbang. Tapi Myriad Bone Nether Ancestor hanyalah sisa jiwa. Memang sesulit surga untuk keluar dari penjara yang bahkan detasemen rangkap 3 pun tidak bisa kabur. Bagaimana dengan Kaisar Yuming? Qin Chen mengerutkan kening. Jika Kaisar berada di masa jayanya, seharusnya tidak ada masalah. Wang Mingzu berkata, ada banyak orang kuat di sini yang dipenjara oleh 4 Kaisar Agung. Dengan kekuatan Kaisar, mereka mungkin dapat melewati batas laut mati. Tapi ini hanya untuk bawahan, tebak. Dan, berbicara tentang ini, Wang Mingzu ragu-ragu. Kaisar hanyalah jiwa yang tersisa sekarang. Dan tindakan sebelumnya telah habis. Saya khawatir. Dia tidak melanjutkan. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Matanya berangsur-angsur menjadi tenang. Aku mengerti. Pada saat ini, mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi tegas. Dimanapun itu, betapapun sulitnya, bagi Sisi, dia harus pergi dari sini. Tugas yang paling mendesak adalah mencari tahu apakah dia benar-benar ada di pemakaman laut mati. Qin Chen memandang pemuda aneh di sisi yang berlawanan. Dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Tempat yang ditinggalkan. Orang-orang yang diasingkan. Kedengarannya sangat bagus. Pada akhirnya, ini hanyalah kuburan. Dan Anda hanyalah terpidana mati yang dikelilingi oleh laut mati. Wajah pemuda aneh itu berubah. Dan dia sedikit tersenyum, temanku. Meskipun tempat ini adalah penjara di laut mati dunia bawah, kita sebenarnya ditinggalkan oleh dunia bawah. Dan wajar untuk menyebutnya sebagai tempat pengabaian. Yang Mulia baru saja memasuki tanah terbengkalai. Dan mungkin Anda tidak tahu banyak tentangnya. Sekarang tanah terbengkalai telah dikuasai oleh para raksasa. Jika orang luar tidak mengikuti aturan, akan sulit bagi orang luar untuk bergerak. Adalah putra dari Raja Hantu Senming dari tanah tertinggal. Dan ayahnya, Raja Hantu Senming, adalah pembangkit tenaga listrik terpisah 3 dan salah satu raksasa dari tanah terbengkalai. Karena Anda baru di tanah terbengkalai, Anda dapat andalkan saya. Dengan basis kultivasi Anda, jika saya memperkenalkan Anda kepada ayah saya nanti, saya pasti akan dihargai oleh ayah saya dan memimpin satu pesta. 2. Pemuda Yaoi memandang Qin Chen dengan tenang. Dengan tatapan percaya diri. Menghadap ke langit penuh jaring pedang. Ekspresinya sangat tenang. Tanpa dia, hanya karena ayahnya adalah Raja Hantu Hutan. Raja Hantu Hutan. Pembangkit tenaga 3 transenden. Salah satu raksasa dari tanah terbuang. Yang di tanah terbuang ini tidak akan menjual wajah ayahnya. Bahkan jika beberapa detasemen ganda melihatnya, mereka tidak berani mengudara. Mingzu yakin bahwa selama dia mengumumkan nama ayahnya, orang di depannya akan terkejut dan memberi hormat padanya. Raja Hantu Senming, detasemen rangkap 3. Qin Chen mengerutkan kening. Di sisi lain, Guo benar-benar terpana. Menurut pendapatnya, orang kuat transenden sudah menjadi keberadaan seperti langit. Apa ranah transendensi rangkap 3? Tepat sekali. Pemuda aneh itu tersenyum bangga. Menurutnya, Qin Chen seharusnya dibujuk sendiri. Menarik. Jadi kamu harus tahu kuburan laut mati dengan sangat baik, kata Qin Chen ringan. Hahaha. Wajar saja. Sebagai tuan mudaku, aku berjalan menyamping di kota terbengkalai. Aku tidak mengerti apa-apa. Pemuda aneh itu tertawa. Itu bagus. Qin Chen mengangguk. Dan cahaya tajam tiba-tiba muncul dari pupilnya. Desir. Saat berikutnya, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang. Guru. Hati-hati. Jantung. Melihat pemandangan ini, pupil lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menyusut. Dan dia meraung dengan tergesa-gesa. Ledakan. Nafas kematian yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Berubah menjadi semburan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menembak ke segala arah.
ke arah pemuda aneh di depannya. Kegilaan menyelimuti masa lalu, berusaha melindunginya. Namun, sebelum perlindungannya jatuh, sosok Qin Chen sudah tiba di depan pemuda Yaoyi. Dan tangannya yang besar dengan cepat mengambil leher pemuda Yaoyi. Dipenjara dengan erat. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan pernah memaafkanmu dengan enteng. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di langit atau di bumi yang dapat menyelamatkanmu. Petik 2. Ekspresi pemuda aneh itu berubah drastis, dan dia meraung marah. Adegan di depannya benar-benar berbeda dari naskah yang dia bayangkan. Apa yang terjadi? Mendengar nama ayahnya, Raja Hantu, pihak lain harus gemetar dan memohon pada dirinya sendiri untuk menaklukkannya. Raja Hantu Senming, apakah itu sangat kuat? Petik 2. Qin Chen tersenyum dingin. Boom, meremas keras. Dan tubuh pemuda aneh itu langsung runtuh. Lepaskan Tuan Muda. Petik 2. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu ketakutan dan marah. Dan serangan mengerikan telah muncul di sekitar tubuh Qin Chen. Aura kematian hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pita cahaya dan menyelimutinya. Boom! Kekuatan jiwa yang membara menyapu selesai. Rebut semangat pemuda aneh itu kembali dari Qin Chen. Hah! Petik 2. Qin Chen melirik dengan dingin. Dan melepaskan kristal tengkorak secara langsung. Wan Gu, orang ini dan bandit awan hitam di bawah semuanya diserahkan kepadamu. Petik 2. Dukun. Ada sedikit debu. Serahkan saja pada bawahan. Tubuh Wan Gu Mingzu bersemangat. Boom! Aura terpisah tingkat atas dilepaskan dari kristal tengkorak. Aura kuat yang mewakili kekuatan 3 kali lipat dilepaskan dalam sekejap. Kristal tengkorak membubung ke langit. Dan dalam sekejap, pita hitam yang tak terhitung jumlahnya yang dirilis oleh Eagle Elder ditelan sepenuhnya. Kristal tengkorak hitam mendatangi lelaki tua berjubah hitam itu dalam sekejap. Dan paksaan jiwa yang mencengangkan langsung membuatnya takut. Siapa kamu? Menghadapi aura seperti laut dari Wangu Mingzu. Lelaki tua berjubah hitam itu ketakutan dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Rasakan. Tidak, penindasan lawan terhadap jiwanya bahkan lebih mengerikan daripada yang dilakukan Raja Hantu Hutan. Lord Senming Ghost King adalah pembangkit tenaga 3 transendensi, bukan? Ledakan. Di matanya yang ketakutan, Wangu Mingzu langsung menghancurkan tubuhnya. Dan kekuatan jalan kematian yang menakjubkan menghilang. Dan Qin Chen mengangkat tangannya dan langsung menangkapnya di tangannya. Apa yang ditangkap Qin Chen adalah sumber jiwa lelaki tua itu. Nafas fisik orang ini akan menyehatkanmu, kata Qin Chen ringan. Terima kasih, Tuan Chen. Wangu Mingzu terkekeh. Tidak peduli bahwa Qin Chen mengambil jarahan itu. Dan menyedotnya tiba-tiba. Menelan aura fisik pria tua berjubah hitam itu dalam sekejap. Myriad Bonneter leluhur hari ini hanya memiliki satu sisa jiwa yang tersisa. Dan kekuatan jalan kematian yang mengatur tubuh orang kuat lainnya tidak ada artinya baginya. Satu-satunya hal yang penting adalah nafas fisik dan kekuatan jiwa dari pihak lain, yang dapat beri makan dia. Setelah melahap nafas tubuh lelaki tua berjubah hitam itu, Wangu Mingzu bergegas ke perampok awan hitam di bawah dalam sekejap. Meskipun orang-orang di depan mereka ini memiliki kultivasi yang biasa-biasa saja, mereka juga merupakan tubuh energi murni di dunia bawah, yang merupakan suplemen yang bagus untuk Wangu Mingzu. Tidak. Ayo pergi, melarikan diri. Bajak laut awan hitam yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Tidak berani tinggal. Dan mereka terbang ke segala arah seperti belalang. Ingin melarikan diri dari sini. Namun, bagaimana mereka bisa melarikan diri dari myriad Bonneter leluhur? Ceritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Dan dalam sekejap, tidak ada lagi bajak laut Heiyun di seluruh gunung Heiyun. Dan mereka benar-benar ditelan oleh Wangu Mingzu.